Oke semuanya, kali ini saya akan membahas fungsi rasional. Definisinya dulu ya. Fungsi rasional adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real X ke bilangan bentuk rasional. Biasanya dinyatakan dalam bentuk pembagian Px dibagi Qx. Dengan Px dan Qx adalah merupakan suatu polinom. Polinom itu katakanlah bentuk yang seperti ini ya, ax plus b atau ax kuadrat plus bx plus c. Ada lagi polinom tingkat 3, itu nanti ax pangkat 3 plus b kuadrat plus c dan seterusnya. Polinom tingkat 4 itu berarti ax pangkat 4 dan seterusnya. Jadi berupa aljabar dengan pangkat. Nanti yang kita bahas hanya di pangkat 1 ax plus b dan pangkat 2 ax kuadrat plus bx plus c dibagi px kuadrat plus qx plus r. Jadi sebatas 2 itu dulu. Karena untuk polinom yang lebih tinggi derajatnya, itu nanti pemfaktorannya kita pelajari di semester 2 Matematika Peminatan kelas 11. Jadi yang pertama kita paling di aljabar yang ini, linear sama kuadrat dulu. Bentuk umumnya ada 2 yang kita bahas kali ini, yaitu ax plus b dibagi px plus q. Intinya pangkat 1 dibagi pangkat 1. Kemudian bentuk yang kedua, ax kuadrat plus bx plus c dibagi px kuadrat plus qx plus r, yaitu pangkat 2 dibagi pangkat 2. Kira-kira nanti gambarnya akan seperti ini. Nanti kita akan mencoba menggambar grafik. Ini saya peroleh dari aplikasi GeoGebra untuk menggambarnya. Nanti kita coba akan gambar secara manual gitu ya. Oke, untuk fungsi rasional bentuk ini, cara menggambar grafiknya, perhatikan. Langkah pertama adalah kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu nanti didapat yang ini nih. Misalkan ini 3,0 ini ya. Kemudian yang kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Ini ternyata nanti memotong di sini 0,-3. Berikutnya kita menentukan asimtot tegak. Asimtot tegak itu garis pembatas yang tegak. Ini ya, ini disebut asimtot tegak. Ciri-ciri asimtot ini dia pembatas kurva. Jadi kalau kurva ini dilanjut ke bawah terus sampai tak hingga, kurva ini tidak akan menyentuh asimtot ini ya. Paling hanya mendekati, semakin dekat tetapi tidak pernah menyentuh apalagi memotong ya. Jadi hanya mendekati saja. Itu asimtot. Kurva yang hijau yang di atas ini juga kalau diperpanjang ke atas, ini juga hanya akan mendekati asimtot ini, tidak akan menembus ya, tidak akan memotong. Itu namanya asimtot. Cara mencari asimtot tegak adalah dengan mengambil penyebut sama dengan 0 ya, penyebut sama dengan 0. Berarti dalam hal ini adalah penyebutnya itu apa? Px plus Q. Px plus Q nanti sama dengan 0. Nanti X-nya ketemu sekian. Langkah berikutnya kita akan menentukan asimtot datar. Cara mencarinya kita tinggal mengambil Y sama dengan koefisien X dari pembilang dibagi koefisien X dari penyebut. Pembilangnya kan ini nih. Kita ambil koefisiennya saja. Koefisien itu huruf atau angka yang di depannya. Misalkan 4X dibagi 2X, berarti 4 dibagi 2. A per P ya. A per P. Diambil koefisiennya saja. Asimtot datar itu yang ini. Ini disebut asimtot datar. Sama halnya dengan asimtot tegak. Asimtot datar ini juga tidak akan dipotong atau ditembus oleh kurva. Jadi kurva ini kalau diperpanjang ke kanan terus, dia hanya mendekati asimtot ini, garis yang merah ini. Yang ini juga semakin digeser ke kiri, dia hanya mendekati kurva ini, dia tidak mendekati garis ini, dia tidak akan memotong. Itu namanya asimtot. Oke. Setelah semua kita kerjakan, mungkin kita akan memerlukan beberapa titik bantu. Titik bantu kita akan kondisional saja yang dibutuhkan. Misalkan ya, tadi kita sudah menggambar ini titik potong sumbu X di 3,0, titik potong sumbu Y di 0,-3. Kita hanya bisa menggambar yang ini. Untuk kurva yang di sebelah sini, kita membutuhkan titik bantu. Misalkan kita ambil X sama dengan 2, kita hitung, ternyata hasilnya 5.
Lalu kita hitung X sama dengan min 4, ternyata hasilnya 2 lebih sedikit. Nah, inilah dua titik bantu yang dapat menggambar kurva yang ini. Tanpa titik bantu, kurva yang di sebelah kiri ini tidak akan tergambar oleh kalian. Atau gambarnya paling hanya kira-kira. Tapi dengan titik bantu nanti bisa tergambar. Kemudian kita akan membahas tentang domain dan range. Yang pertama kita bahas yang pangkat 1 dulu ya, AX plus B dibagi PX plus Q. Untuk domainnya, daerah asal adalah semua X kecuali asimtot tegak. Jadi daerah asalnya itu semua X memenuhi kecuali ini, asimtot tegak ini. Jadi nanti kalau sesuai gambar ini, nanti semua X memenuhi kecuali min 1. Kalau ditulis X tidak sama dengan negatif 1. Nanti daerah asalnya semua X bisa kecuali angka X yang sebagai pembatas ini. Karena saat nilainya benar-benar negatif 1, kurva itu tidak mempunyai hasil. Ya, tidak ada hasilnya. Berarti min 1 ini tidak bisa menjadi domain. Intinya adalah asimtot tegak tidak bisa menjadi domain. Untuk range itu yang Y, daerah hasil, itu adalah semua Y kecuali asimtot datar. Jadi semua Y di sini dari atas sampai terpakai semua kecuali asimtot yang datar ini. Kenapa? Karena hasil ini kan tidak ada X-nya tadi yang memenuhi ini ke sini. Dia tidak terpakai. Berapapun X-nya tidak akan ketemu nilainya 1. Ini kan Y sama dengan 1 ya. Berarti nanti range-nya adalah semua Y kecuali Y sama dengan 1 atau ditulis Y tidak sama dengan 1. Itu untuk daerah asal dan daerah hasil. Intinya adalah daerah asal adalah X kecuali asimtot tegak, daerah hasil adalah Y kecuali asimtot datar. Nah, rumus asimtot tegak dan datar sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Oke, untuk jelasnya kita akan mencoba menggambar dengan ini di contoh 1 ini. Gambarlah grafik fungsi rasional 2x min 4 dibagi x min 3, kemudian tentukan domain dan range-nya. Oke, tadi langkahnya adalah yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Kita masukkan Y-nya 0. Berarti 2X min 4 dibagi X min 3 sama dengan Y, berarti Y-nya 0. Kita kalikan silang, X min 3 dikalikan silang ke kanan, jadinya 0 juga. Berarti ini kalau X min 3 kalau dikalikan silang jadinya 0, maka tersisa 2x min 4 sama dengan 0. Atau 2x sama dengan 4, x-nya 4 dibagi 2, yaitu 2. Kita peroleh titik 2,0. Ini titik pertama. Langkah kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Gantian x-nya yang 0, masukin Y sama dengan rumus ini X-nya diganti 0, berarti 2 dikalikan 0 dikurangi 4 dibagi 0 dikurangi 3, jadinya 4/3. Maka titiknya kita peroleh 0,4/3. Berikutnya kita akan menentukan asimtot tegak. Asimtot tegak tadi rumusnya adalah penyebut sama dengan 0. Penyebutnya adalah X min 3. Berarti X sama dengan 3. Ini asimtot datar, asimtot tegaknya. Untuk asimtot datar, kita ambil Y sama dengan koefisien X yang atas, berarti 2, dibagi koefisien X yang bawah, 1. Berarti Y sama dengan 2 adalah asimtot datarnya. Kita siapkan Kartesius. Pertama kita letakkan titik-titiknya. Kita punya tadi 2,0 ada di sini. Ini 2,0. Kemudian 0,4/3. 4/3 itu 1 lebih sedikit ya, 1/3. Anggap aja di sini. Ini 4/3. Kemudian kita punya asimtot tegak X sama dengan 3. Ini 3.
Berarti ini namanya asimtot X sama dengan 3. Lalu kita punya asimtot datar Y sama dengan 2. Ini asimtot datarnya, Y sama dengan 2. Oke, kita sudah punya 2 titik dan 2 asimtot. Nanti untuk menggambar yang sebelah kiri, ini sudah sangat jelas bahwa kurvanya akan seperti ini ya. Ini saya gambar saja yang kiri. Oh, kurang bagus, maaf. Gambarnya melengkung ya. Melengkung seperti ini. Kemudian untuk yang di sebelah kanan, kita tidak punya info apa-apa, tapi kurvanya kira-kira seperti ini, kira-kira. Maka kita butuh yang namanya titik bantu. Kamu bisa pilih misalkan bisa 4, 5, 6, atau 7. Dalam hal ini saya coba pilih 4 ya. Ini yang saya sebut titik bantu. Untuk menggambar yang di sebelah sana. Misalkan saya ambil X sama dengan 4 dulu. Kita masukin ke Y. Y sama dengan 2 kali 4 dikurangi 4 dibagi 4 dikurangi 1. 2 kali 4 8, 8 dikurangi 4 itu 4. 4 dikurangi 3 ya. 4 dikurangi 3 itu nilainya 1. Berarti titiknya 4,4. Saya gambar dulu 4,4. Ini 2, 3, ini 4. Ini 4,4. Misalkan habis itu saya ngambilnya langsung yang agak jauh, 7 misalnya. X sama dengan 7, berarti Y sama dengan 2 kali 7 dikurangi 4 dibagi 7 dikurangi 3. 2 kali 7 14 dikurangi 4 itu 10, 7 dikurangi 3 itu 4, atau 5 per 2. 5 per 2 itu 2,5, berarti yang 7 hasilnya dengan 2,5 di sini nih. Oke, saya pikir cukup untuk 2 ini. Kalau mau lebih akurat silakan kamu ambil 5 atau 6. Nanti ketemunya di berapa ya. Misal kita butuh nih X sama dengan berapa ya, misal 5 aja. Jadi titik bantu ini bebas, yang penting dapat mempermudah kamu menggambar kurva. Jadi kalau ada 2 titik seperti ini kan kurvanya masih agak ragu nih, melengkungnya gimana. Ya, jadi kalau ada titik di sini misalkan kurvanya baru kelihatan gini. Tapi kan kita harus mencari titik bantu ini. Di tengahnya ini saya misalkan ambil 5. Berarti Y-nya adalah 2 kali 5 dikurangi 4 dibagi 5 dikurangi 3. 10 kurangi 4 itu 6, 5 dikurangi 3 itu 2. Berarti 5,3. 5,3 di sini nih. Oke, saya pikir sudah cukup menggambarkan kurvanya, tinggal kita tarik garisnya. Nah, seperti ini kurvanya. Kita sudah menggambar kurva dari 2x-4 per x-3. Oke, berikutnya kemudian tentukan apa ini? Domain dan range. Oke, untuk domain tadi syaratnya adalah domain fungsi f adalah x, di mana x tidak sama dengan asimtot tegak. X elemen real. Berarti domain fungsi f di sini adalah asimtot tegak kita kan ini x sama dengan 3. Berarti domainnya adalah x kecuali yang 3. Jadi x tidak sama dengan 3, x elemen real. Untuk range atau daerah hasil, kalau kita lihat dari kurva, nanti adalah Y tidak sama dengan asimtot datar. Y elemen real. Berarti range dari fungsi f kita adalah ini ya, kecuali Y sama dengan 2. Berarti Y di mana Y tidak sama dengan 2, Y anggota elemen real. Oke, seperti itu cara mengerjakan soal tentang fungsi rasional berupa yang pertama AX plus B dibagi PX plus Q dulu ya, yang kuadrat nanti. Oke, mungkin untuk lebih mantap, lebih paham, kita beralih ke contoh kedua.
Baik, untuk lebih menguasai cara menggambar grafik ini, saya berikan satu contoh lagi. Gambarlah grafik fungsi rasional f(x) sama dengan 2x min 8 dibagi 3x plus 2. Kemudian tentukan domain dan range-nya. Baik, langkah pertama kita mencari titik potong dengan sumbu x. Kita substitusikan nilai y sama dengan 0. 2x min 8 dibagi 3x plus 2 sama dengan 0. Kita kalikan silang, jadi yang di penyebut ini dikalikan silang jadinya 0. Kita ambil 2x min 8 sama dengan 0. Ini ya. Kita hitung nilai x-nya. Kita peroleh titik 4,0. Berikutnya kita mencari titik potong dengan sumbu y. X-nya yang 0 kita masukkan. Y sama dengan 2 kali 0 dikurangi 8, 3 kali 0 ditambah 2, berarti negatif 4 ya. Jadi titiknya 0, negatif 4. Berikutnya kita mencari asimtot tegak dulu. Asimtot tegak rumusnya adalah penyebut sama dengan 0. Penyebutnya adalah 3x plus 2. Berarti 3x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 2/3. Berikutnya kita cari asimtot datar. Asimtot datar kita ambil dari y sama dengan koefisien dari x yang atas yaitu 2 dibagi koefisien x yang bawah yaitu 3. Jadi y sama dengan 2/3. Oke, kita siapkan kartesiusnya. Kita letakkan titik yang kita peroleh yaitu 4,0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 di sini ya. Lalu kita letakkan 0, negatif 4. 1, 2, 3, 4, negatif 4 di sini. Asimtot tegaknya x sama dengan negatif 2. Ini saya tulis x sama dengan negatif 2. Asimtot datarnya y sama dengan 2/3. Ini y sama dengan 2/3 sebagai asimtot datar. Baik, untuk kurva yang sebelah sini kita sudah bisa menggambarnya. Mungkin kita butuh titik bantuan. Jadi kelengkungannya seberapa, kita butuh titik bantuan mungkin di sekitar angka 1 atau 2 gitu ya. Misal saya pilih angka 1 untuk titik bantu. Saya gunakan titik bantu. Yang pertama x sama dengan 1. Berarti y sama dengan 2 kali 1 itu 2 dikurangi 8 dibagi 3 kali 1 itu 3 ditambah 2. Berarti negatif 6 ya. Negatif 6 dibagi 5. Sekitar negatif 1 lebih sedikit. Berarti negatif 1 lebih sedikit. Di sini nih. Baik, kita sudah bisa menggambar kurvanya kira-kira seperti ini. Seperti itu ya. Baik, berikutnya kita akan menggambar kurva yang ada di sebelah sini. Kira-kira gambarnya bagaimana, kelengkungannya bagaimana. Kita perlu beberapa titik bantu. Misalkan saya ambil titik bantunya negatif 2 dan berapa misalnya? 3, 4, 5. Misalkan dan negatif 5 ya. Kita coba nih. Misalkan x sama dengan negatif 2. Berarti y sama dengan 2 kali negatif 2 itu negatif 4 dikurangi 8. 3 kali negatif 2 itu negatif 6 ditambah 2. Berarti negatif 12 dibagi negatif 4. Jawabannya 3. Berarti yang negatif 2 akan ketemu di angka 3. 1, 2, 3. Oke, di sini ya. Kemudian untuk yang negatif 5 ada di mana kita coba? Y sama dengan 2 kali negatif 5 itu negatif 10 dikurangi 8. 3 kali negatif 5 itu negatif 15 ditambah 2. Berarti negatif 18 dibagi negatif 13. Berarti 18/13 itu sekitar 1 ya. 1 lebih 5/13. Intinya 1 lebih sedikit. Berarti min 5 jadinya di 1 lebih sedikit. Ini 1 berarti lebih sedikit sekitar segini nih.
Baik, kita tinggal gambar kurvanya. Baik, aturannya kurva ini tidak akan menembus atau memotong asimtot. Jadi saat kalian menggambar tidak boleh gambarnya tiba-tiba seperti ini memotong, itu tidak boleh ya. Pastikan kurvanya hanya mendekati. Ini kalau dilanjut ke atas juga mendekati, ini dilanjut ke kanan mendekati, ke bawah juga mendekati, asimtot tegak dan datar. Baik, gambarnya sudah. Sekarang kita coba menentukan domain dan range-nya. Untuk domain, karena asimtot tegaknya tadi berapa? Negatif 2/3, maka domainnya adalah df sama dengan X, di mana X tidak sama dengan negatif 2/3. X elemen real. Untuk range-nya adalah RF Y, di mana Y tidak sama dengan asimtot datarnya. Asimtot datarnya di sini adalah 2/3, berarti Y tidak sama dengan 2/3. Y elemen bilangan real. Baik, itu tadi dua contoh untuk fungsi rasional bentuk pertama, yaitu AX plus B dibagi PX plus Q. Untuk yang bentuk kuadrat dibagi kuadrat, silakan disimak pada video berikutnya. Sampai jumpa.